Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep negara. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Iga Naila, Tasya Sabrina, dan Hairunisa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi. Topik pembahasan pertama, yang pertama ada pengertian negara. Istilah negara merupakan istilah terjemahan dari bahasa Belanda dan juga Jerman, yaitu state. State sendiri dalam bahasa Inggris dan orang-orang Perancis menyebutnya etat memiliki arti yang sama, yaitu status kedudukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara adalah organisasi dari wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Topik selanjutnya ada asal-usul negara. Teori-teori tentang asal mula negara dapat digolongkan ke dalam 2 golongan besar, yakni teori spekulatif dan teori yang historis atau teori evolusionistis. Yang pertama ada teori spekulatif. Nah, teori spekulatif dibagi menjadi beberapa bagian lagi nih. Yang pertama ada kontrak sosial. Nah, teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara ini dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat masyarakat. Yang kedua ada teori teokratis. Teori ini beranggapan bahwa negara pertama adalah ciptaan atau yang diciptakan oleh Tuhan, dan kekuasaan yang ada pada negara itu adalah oleh kehendak Tuhan. Teori ini bersifat universal, yaitu terdapat baik di luar maupun di dalam dunia barat maupun dunia timur. Yang ketiga ada teori kekuatan. Menurut teori kekuatan ini disebut sebagai teori kedaulatan negara, bahwa negara mempunyai kekuatan yang mutlak. Yang kedua ada teori historis. Teori yang bersifat historis atau evolusionistis. Teori ini beranggapan bahwa negara sebagai intuisi atau lembaga sosial tumbuh evolusioner dan terdorong karena kebutuhan manusia untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada poin tujuan dari negara. Secara umum, tujuan setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan ini dapat disederhanakan menjadi 2 hal pokok, yaitu keamanan dan keselamatan, serta kesejahteraan dan kemakmuran. Adapun tujuan negara Republik Indonesia tercantum pada pembukaan Undang-Undang Negara 1945 dalam alinea keempat, yaitu tujuan negara adalah membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya ada poin wewenang negara. Untuk mencapai tujuan serta fungsi dari negara, negara tersebut harus memiliki wewenang dalam menjalankan fungsinya. Dalam ilmu negara terdapat 3 fungsi sifat negara, yaitu yang pertama ada sifat memaksa. Negara dapat dibenarkan menggunakan kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara sah sebagai sarana untuk alat perlengkapan negara yang ada, seperti menghukum orang mati, lalu diputuskan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara lainnya. Kemudian ada sifat monopoli, di mana negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan dianggap karena bertentangan dengan tujuan masyarakat. 3 ada sifat yang mencakup semuanya, diberlakukan peraturan negara bagi semua warga negara tanpa terkecuali, sehingga tidak ada perlakuan diskriminasi atau istilah tebang pilih karena semua dianggap sama rata. Poin selanjutnya ada unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada rakyat. Rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Yang kedua adalah wilayah. Wilayah adalah unsur negara yang harus dipenuhi, karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas
pemerintah yang berdaulat, yaitu adanya penyelenggaraan negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan di negara tersebut. Pemerintahan tersebut memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun keluar. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 3. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.